Okay, hi everyone. Good afternoon. How are you? Uh, I'm fine. okay, Halo. thank you. Makasih buat Mas Raffi Trianto yang udah nyempetin waktunya buat jadi pembicara di podcast ini, terus juga buat semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Sabina Yulia Prabowo. Bisa dipanggil Sabina. Aku yang bakal mimpin jalannya podcast kali ini. Oke, jadi di sini podcast kali ini tuh temanya The Nowadays Language English. Jadi kita bakal membahas tentang pentingnya bahasa Inggris pada zaman sekarang menurut sudut pandang dari mahasiswa. Oke, mungkin langsung aja di sini saya bakal ngenalin pembicara kita kali ini ada Mas Raffi Trianto, yaitu Koor TDD Talent Development Department. Mungkin dari Mas Raffi sendiri bisa perkenalan diri, Mas. Dipersilakan. Terima kasih. Oh, oke. Sebenarnya ini harus full English atau gimana? Buat podcastnya nggak usah full English nggak apa-apa, Mas. Oke, mungkin biar ini aja ya. Aku full English aja nggak apa-apa. Oke. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ravi Trihanto from the Industrial Engineering 2020, and currently I live in Banyumas, still in Banyumas. And I have a good day today, and yes, maybe that's all. Oke, thank you Mas Raffi buat perkenalannya. Mungkin jadi kemarin-kemarin kan dari kami sendiri udah buka sesi tanya jawab ya di sosmed dari IMISI. Eh, jadi kami juga udah ngerekap beberapa pertanyaan yang bakal kami tanyakan buat Mas Raffi sendiri. Udah siap belum nih Mas dari Mas Raffi sendiri buat Q&A sendiri? Insya Allah siap. Oke, langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu ada yang tanya nih, rekomendasi web atau channel YouTube yang bisa buat ngebantu kita belajar bahasa Inggris. Okay. Recommendation, yeah. YouTube channel, website, or etc. Okay. I've been watching the several YouTube channels about learning English and tips and trick about English, but tahu nggak Sabina, tahu Sasa Stevenson nggak? Pernah dengar sih, Mas. Ya, she is a Canadian. She's Canadian. Dia orang Kanada, tapi dia sudah menetap ya di Indonesia several years, even 20 years, I think. And she has a channel, YouTube channel, that kayak membahas mengenai Inggris, but Indonesian people's lives. Jadi kehidupan orang Indonesia dibandingkan sama kehidupan orang Western gitu. Dan ada satu acara in her channel gitu. The name is Celeb English. Celeb English itu acara yang dimana dia membahas tentang English skill daripada selebriti di Indonesia yang mana ini kan kita bukan orang native ya, we are not native speaker, di mana dia membahas bagaimana selebriti itu berbicara dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, in that moment dia membahas apa ya, selebritinya itu speaking dan dia menjelaskan mana nih bagian yang salah yang harus dibeneri, misal nah itu grammar atau pronunciation dan sebagainya. Nah maybe most of us ya, when we want to learn English, we may look out for the channels like channel-channel yang membahas tentang pelajaran Inggris kayak grammar, kayak channel-channel buat ujian gitu ya. Tapi I think the way Sasha explain the channel about English is unique gitu. Dia kayak dia nggak membahas tentang pelajaran grammar 16 tenses gitu enggak, tapi dia mencoba mengulik what is the common mistakes yang dibuat sama orang Indonesia gitu. Dia membahas kesalahan-kesalahan bahasa Inggris yang biasa dilakukan sama orang Indonesia, and that moment ya I realize gitu, oh iya ternyata ini ya yang sering salah gitu sama orang Indonesia, and she gives
and explanations gitu. Dia menjelaskan gimana yang benar dan gimana yang salah, dan I think it's quite interesting, sangat menarik gitu di channel itu. And maybe untuk channel lainnya, aku juga suka lihat channelnya English with Lucy. Ini channel punya native speaker sih, dia orang British, dan the way dia lebih ke pronunciation. Kalau dari aku ingin lihat channel dia lebih ke belajar how to pronounce in British accent gitu. Whether Sasha is American accent because she's a Canadian. Gitu sih. Oke Mas, tadi kan sempat disinggung tentang kayak koreksi-koreksi grammar gitu ya. Tapi itu kayak mungkin dari aku sendiri kayak terus lihat-lihat pengalaman orang tuh, kadang misal kita atau salah grammar gitu itu, kadang ada yang ngoreksi, itu tuh orang tuh kayak salah apa ya, salah cara nada ngomongnya gitu. Jadi bikin kita tuh nggak pede buat ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, dari Mas Raffi sendiri ada nggak sih saran-saran gitu biar kita tuh pede buat public speaking gitu, ngomong bahasa Inggris di depan orang banyak gitu, tanpa gimana ya, bukan ngebodohin omongan orang sih, tapi tanpa kayak ya pede aja gitu. Ada nggak Mas? Tips and triknya mungkin? Okay, well, honestly, sometimes ya, I get nervous. Sebenarnya gue juga sedikit nervous ya kalau misal when I was speaking English gitu, because I'm not a native speaker, I'm Indonesian. Tapi tentang gimana caranya biar kita harus percaya diri, first pasti kita harus punya provision, kita harus punya bekal knowledge gitu ya. Kita nggak mungkin kita speaking about English without learning first gitu ya, tanpa belajar dulu gitu. Yang pasti kita harus punya provision, we have to learn first, get the knowledge. Habis itu about how to practice, ya inilah yang jadi kuncinya, how to practice gitu ya. Semakin kita sering berpractice, semakin kita pede sebenarnya. Tapi praktisnya ini yang gimana gitu buat praktisnya, karena we know, kalau buat aku pribadi, I have a cycle friends, close friends itu memang nggak banyak kita bicara bahasa Inggris, because basically emang aku juga nggak punya temen yang banyak when I was communicate with English. But kayak kita memang di AEC ya, di AEC we have a lot of friends yang memang kalau kita speaking English, they have to respond. Mereka akan respond, dan mereka juga nggak bakal bilang, oh what are you doing gitu ya, kamu udah ngapain sih sok-sokan gitu kan. They just gonna do that. Tapi buat aku pribadi yang penting kita belajar dulu gitu. Masalah nanti even we are correct in grammar ataupun pronunciation-nya, ya pasti kita harus belajar dulu gitu. Dan yang pasti harus bertahap ya. Harus bertahap dulu, maybe basic conversation dulu, kayak greetings and basic conversation gitu. Nggak perlu yang harus advance sekalipun, nanti dulu gitu. Terus another one, supaya kita lebih pede ya, try to apa ya, jangan takut buat bikin kesalahan, yes, karena semua kesalahan-kesalahan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Seperti itu. Soalnya aku juga, lah, kita juga bukan native speaker ya, aku juga masih belajar gitu. I'm still learning. Ya, oke. Setuju banget sih sama Mas Raffi. Kayak mau nggak mau kita harus ya secara nggak langsung, pokoknya kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita ya Mas, biar ya harus challenge diri kita gitu loh, biar bisa berkembang juga tentunya. Yes, correct. Oke. Tadi ngomong-ngomong masalah grammar nih Mas, buat grammar sendiri kan tuh ada aturan-aturannya lah gitu. Nah, gimana sih kita tuh biar ngerti semua grammar itu, terus kayak seberapa penting sih grammar itu dalam bahasa Inggris kalau boleh saya tahu? Oke. Kalau menurut aku, because kalau di prinsip pribadi bahwa grammar itu different situation, different case ya. Maksudnya ketika kita berada dalam satu kondisi yang formal, ya grammar is important gitu. Tapi kalau kita dalam situasi informal, misalnya we have a conversation with our close friend, ya
it can be not used for grammar. Tapi dalam beberapa kondisi seperti kayak we have finding a job, terus in university, in class, I think grammar is quite important gitu. Karena apa ya, when we use a correct grammar, when we can speak for a proper grammar, it can shows the quality of our speaking gitu. Gitu bisa mencerminkan kualitas dari diri kita kalau kita bisa pakai grammar yang bagus gitu ya. Oke, mungkin beberapa beginners ataupun non-native speaker bilang, nggak apa-apa sih, yang penting gue bisa ngomong, masalah grammar, ntar lah yang penting kita bisa maksud gitu ya. Kita yang saling komunikasi bisa maksud gitu kan. Itu ada beberapa yang bilang gitu. Tapi masa sih kita harus terus begitu ya? Harus terus begitu mengesampingkan grammar. Padahal kita menghadapi situasi gak selalu informal gitu. In some cases ketika kita mau bekerja ataupun mau melamar pekerjaan, yang pasti if the employer requires the English in the interview or the workplace, pasti we have to do that. We have to maintain our grammar dan juga harus bisa mungkin sesuai gitu grammarnya. Tapi in case ketika kita uh, as beginners to another beginners, kita sebagai pemula sama-sama pemula, ya memang if our goals, ketika tujuan kita adalah to practice a lot, ya pastinya kita mau mempraktekkan terlebih dahulu nih sama pemula gitu ya. Ya grammar is okay kalau kita nggak mau memperhatikan. Tapi in a formal situation, I prefer you to use grammar properly. Gitu. Oke, ya sih bener Mas, bener. Jadi intinya tuh kita harus tahu tempat gitu ya, di mana kita harus pakai atau gimana gitu. Yes, iya betul. Oke. Terus kalau grammar gitu kan pasti buat beginner itu masih susah gitu ya Mas. Nah, Mas dulu kan pasti nggak langsung kayak keren banget gini ya bahasa Inggrisnya gitu. Pasti ada dulu belajarnya gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu pas awal-awal belajar bahasa Inggris tuh kesusahan awalan Mas belajar bahasa Inggris tuh apa ya, dan Mas Raffi itu gimana gitu. Thank you. Oke, when I was in primary school ya, kita berbicara belajar English pasti belajar from the primary school. I think you also do that ya. Kita belajar dari SD, maybe kelas grade 4 ataupun kelas 5 gitu ya. Sampai sekarang pun we still learn English gitu ya. Dan ketika proses belajar itu yang sering banget dipelajari kan grammar ya, tenses gitu. 16 tenses gitu ya. 16 tenses gitu. Dan karena kita memang dari awal itu udah dipakem udah dikasih ini loh, belajar bahasa Inggris itu gini gitu, pakai grammar segala macamnya. Pasti kalau menurut aku yang paling susah di situ, susah dalam memorize tenses ya, how to use tenses ketika different condition, different situation, maybe present, past, or future gitu ya. Itu sih yang paling pertama susah karena memang dari awal I didn't get the direct conversation with our family or with our friends gitu ya. Jadi karena sudah dari awal sudah terdidik grammar dulu, baru praktis, ya pasti kira banyak kesusahan, terutama di tensesnya gitu. Until now maybe. Iya, tadi kan menurut Mas Raffi itu kadang susah buat ingat-ingat gitu ya. Buat Mas Raffi sendiri tuh pas itu tuh apakah dengan membuat gimana, apa dengan jumlah tertentu atau mungkin dari Mas Raffi bikin cara tips and trick sendiri atau gimana ya Mas? Buat ingat-ingat itu biar gimana gitu. Apa lebih banyak practice gitu? First of all, I would imitate. Jadi mengimitasi sih first. Kayak when the native speaker uh, speaking English, ketika mereka berbicara Inggris, ya pasti pertama aku mengimitasi sih, imitasi dalam artian ketika film gitu ya, film oh ini ada kata-kata menarik gitu, ya gue kayak berakting gitu ya, berakting mengimitasi
bagaimana pronounce the vocabulary, bagaimana intonation-nya gitu ya, intonation-nya bagaimana, itu yang pertama imitate ya, imitate. Terus yang kedua, I'm never write or make my own dictionary about vocabulary. Aku nggak bikin kamus ataupun apa sendiri catatan gitu. Kayaknya aku nggak buat gitu ya. Tapi lebih ke langsung. Jadi if I found something new about a certain words gitu ya, menemukan kata baru, I have my own dictionary on my smartphone. Jadi aku langsung buka smartphone-nya, aku langsung search katanya, so I will get the translation. Gitu. Tapi this is kind of apa ya, crucial because I don't have a very good memorizing. Aku nggak punya penghafalan yang kuat, jadi sometimes aku lupa gitu. Tapi ya, I think every person have a different way. Punya cara yang berbeda ya tiap orang. Ya, bener banget tuh. Pasti tiap orang tuh bakal apa ya, nemu caranya sendiri-sendiri buat belajar hal tersebut gitu. Nah, tadi kan bicara tentang translate gitu-gitu. Buat kadang kan ada nih aplikasi translate tuh yang kurang sesuai grammarnya atau gimana gitu. Dari Mas Raffi sendiri tuh ada nggak sih rekomendasi aplikasi atau website buat translate gitu? Oh, okay. In smartphone or personal PC ya. I have Grammarly. You know Grammarly? Sabina knows Grammarly or not? Oh, ya sign note. Kadang Oh, juga iklannya sering banget muncul di YouTube tuh, Mas. yes, yes, di YouTube advertisement ya, sering kali muncul sih di YouTube itu Grammarly. Aku coba download gitu ya. Dan ya cukup membantu sih. Terus juga ada, I don't know what this application, kamus bahasa Inggris ini I don't know this Indonesian application atau aplikasi dari mana, tapi ini ada kamus bahasa Inggris itu di title-nya. Aku biasanya pakai itu. Terus Dictionary aku juga ada. Dan biasanya kalau belajar tentang pronounce ya, jadi misal ada a word gitu ya, satu kata, itu kan nggak cuma kita pronounce per huruf ya, tapi juga ada pressure, the sound pressure gitu, kayak pengucapan penekannya itu di mana gitu. Itu juga ketika kita mau terdengar seperti native speaker, itu pasti penekanannya berbeda itu tiap huruf, tiap kata ya. Yes. So I would recommend Grammarly, Dictionary, and Kamus Bahasa Inggris. I don't know the title is. Oke, Mas. Thank you for your recommendation. Oke, next. Kadang tuh banyak orang-orang tuh yang masih menyepelekan bahasa Inggris. Kayak, buat apa sih belajar bahasa Inggris? Karena kan kita di Indonesia gitu. Padahal mungkin bakal kepake ya di dunia pekerjaan gitu ya kan. Di masa depan atau di mana, karena zaman sekarang tahu maju gitu ya. Nah, Yeah. menurut Mas itu apa sih alasan kita belajar bahasa Inggris? Terus pentingnya bahasa Inggris buat di dunia pekerjaan tuh apa ya? Gitu. Masih Mas. Okay. There are two questions. Okay. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang alasan why we should learn English ya. For me, I think English is the largest, yeah. Not largest, maybe the most used in language in all over the world, maybe around 63, I think. Sekitar 60 berapa gitu negara yang memang mereka menggunakan English as their maybe first language or maybe a second language gitu. And maybe a mother tongue ataupun yes, a reference language gitu ya. And I think itu salah satu reasons kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, karena this is a globalization gitu. Ini memang era globalisasi. Every information is getting spread fast and abroad. Every country should have a very good information, dan Inggris adalah salah satu bahasa yang gak bakal lepas gitu ya dari globalization itu sendiri gitu.
Dan kita kalau memang kita pengen bergerak lebih maju ataupun improve, mencari beberapa informasi yang nggak ada di Indonesia, nggak ada dimuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris salah satu solusi yang memang lebih available gitu, lebih mudah dijangkau. Dan itu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, itu dari sisi kegunaan bahasa Inggris sendiri ya. Dan kalau dilihat dari sisi kebutuhan masing-masing berbeda, dan kalau aku sebagai mahasiswa, I do have to look for materials, pelajaran ataupun materi-materi yang memang nggak ada dalam jurnal nasional gitu. So I have to look for materials, pelajaran ataupun materi-materi yang memang nggak ada dalam jurnal nasional gitu. So I have to look for the international journal. And my lecturer also uses English as the best language in the class. Jadi aku harus menyesuaikan gitu. Terus yang kedua apa tadi ya? Aku lupa. Seberapa penting dalam pekerjaan ya? Yaps, benar Mas. Okay, honestly, you know, guys, we still in the college students. Jadi kita masih mahasiswa ya. Jadi I don't think that I have to answer that question because aku nggak pernah punya pengalaman di dalam dunia kerja actually. Tapi ketika aku juga pernah dapat informasi gitu ya, at least testimony dari teman-teman ataupun siblings yang memang udah bekerja dan mereka have uh, you know experience about English in the workplace. Kayak pertama mereka have interview, job interview itu udah pakai bahasa Inggris, dan ini juga tergantung perusahaannya sendiri gitu. Perusahaannya apakah mereka requires us to use English dalam workplace. Misal mungkin they have a meeting, kayak they have to negotiate with a foreign client ataupun they have to make a reporting that use English dalam reportingnya. Itu pasti English ya harus dikuasai gitu ya. Tapi untuk perusahaan ataupun company yang mereka tidak menggunakan English dalam pekerjaannya, tidak terlalu banyak ataupun nggak sama sekali, ya that is not obligation, not mandatory, tapi you know, if we master English better, I think it's quite better for us gitu. Jadi kalau memang nggak dibutuhin tapi kita bisa, ya lebih baik gitu ya. Tapi untuk aku sendiri, I don't think that I could answer the question how important in English in workplace, karena aku juga belum pernah mengalami itu gitu. Karena you know we in college. Oke, Mas Raffi, nggak apa-apa kalau belum bisa jawab, tapi ya kita seenggaknya tahu lah dari sudut pandang Mas Raffi sendiri ya. Kadang tuh kan apa ya Mas, jujur aku tuh kadang mungkin dari teman-teman juga kadang pengen mencoba challenge baru gitu atau dengan itu lomba bermain atau lomba lain gitu kan. Terus kadang tuh juga kan disaranin sama banyak orang buat mungkin dari sekarang bikin LinkedIn gitu-gitu. Nah, ada nggak sih rekomendasi dari Mas Rafis itu rekomendasi sosmed yang share-share lomba tentang bahasa Inggris, misal public relation, storytelling dan sebagainya. Terus ada nggak tips buat Inggris video gitu dalam bahasa Inggris tentunya? Thank you, Mas. Okay. For lomba-lomba bahasa Inggris, Instagram, Facebook, I perhaps, dan kayak Instagram, Facebook juga sebanyak ya info lomba, karena aku juga pernah di divisi talent development department yang memang specifically mengurus tentang lomba-lomba gitu ya. Tapi untuk account-nya, I don't know, I forget. I think I lose the account. Kayaknya aku juga udah lupa karena udah lama gitu buat akun. Tapi most of the event, kayak kebanyakan event-event lomba itu pasti mereka punya account di IG karena buat keperluan promotion gitu ya. Tapi Facebook juga banyak, aku juga sering nemuin gitu event-event lomba di Facebook. Tapi mostly di Instagram lebih banyak karena
ya pasti setiap event untuk promotion mereka punya account Instagram gitu ya. Terus buat LinkedIn, LinkedIn juga I think I only have 3 connection by the way. Aku cuma punya 3 koneksi, jadi aku juga nggak, I don't think I can answer the question karena di bioku sendiri juga nggak banyak yang bio aku tulis. Tapi yang pasti kalau di LinkedIn kan we have informal ya, formal application itu adalah form yang cukup formal bagi kita buat put our information about ourselves gitu. Ketika kita mau mencantumkan informasi tentang diri kita, yang pasti kita harus cantumkan yang semestinya aja. Kayak nggak usah terlalu terbelit-belit gitu ya. Karena ini adalah kalau misal kita mau melamar job vacancy, pekerjaan ataupun kita mau magang atau sebagainya, pasti akan dilihat oleh orang-orang yang memang sudah ahlinya kayak entah HR ataupun orang orang HR ya kayak di perusahaan gitu ataupun magang gitu. Dan mereka I don't think mereka akan menerima bio yang terlalu terbelit-belit gitu. Jadi we should make sure our biography in LinkedIn should appropriate dan juga tingkat pada jelas gitu yang penting. Karena aku juga nggak terlalu paham ya kalau LinkedIn. Oke Mas, thank you buat jawabannya. Ini ada last question ya, buat ini tambahan nih, ada yang nanya lagi. Buat Mas sendiri nih, kan Mas udah juga jadi koor di TDD gitu ya. Terus juga udah ngerasain manfaat IISI tentunya. Menurut Mas Alvin, seberapa berpengaruh IISI itu buat bahasa Inggris Mas? Terus juga seberapa penting IISI itu di Fakultas Teknik menurut Mas? Okay. First, how important about AEC for myself ya? Seberapa penting AEC buat aku sendiri? First, tapi yang pertama pasti aku menambah lingkungan atmosfer Inggris karena ada teman-teman yang punya hobi yang sama, yaitu very interesting about English. Jadi buat aku ketika aku pengen ngomong bahasa Inggris ke mereka ataupun ke teman-teman isi itu kayak we have no barrier gitu, kita nggak punya hambatan kayak even kita malu nanti diizin atau segala macam, kayaknya we as an easy organizer we don't do that. Terus itu juga kita ya kayak di sini in the podcast kayak aku jadi kayak orang yang mau sharing ya. I don't think like a speaker, tapi aku orang yang mau sharing gitu ya. Aku menyebutnya ya, ini juga salah satu cara buat supaya bisa meningkatkan gitu ya, improve skill gitu ya, at least speaking gitu ya. Terus seberapa penting, how important EEC in English in engineering faculty ya. Jadi in engineering itu banyak sekali kita menemukan informasi yang ataupun material yang menggunakan bahasa Inggris, even civil, electrical, informatics, industry, or geology. Mereka pasti di dalamnya banyak banget ilmu-ilmu yang we have to reach not only in bahasa, tapi in bahasa Inggris juga banyak gitu. Jadi itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, maybe we study about engineering, kita lupa gitu tentang sebenarnya kita juga punya bakat nih, either singing, either speech, debate, ataupun storytelling. Jadi kita ada yang punya nih bakat itu ya. Jadi akibat terlalu sibuk about materi-materi dalam teknik gitu ya, kan banyak gitu ya. Kita maybe beberapa dari kita lupa gitu, kita punya bakat itu. Dan IIS ini sebagai salah satu platform yang memang bisa untuk meningkatkan minat lagi itu buat mereka yang sebenarnya punya bakat dalam bahasa Inggris buat dikembangkan seperti itu. That's in general ya, seperti itu.
Oke, Mas Raffi, thank you buat jawabannya. Jadi kita bisa tahu nih tentang bahasa Inggris tentunya ya. Oke, makasih buat Mas Raffi yang udah ngeluangin waktunya di podcast kali ini, udah mau jadi pembicara. Semoga pengalaman-pengalamannya, terus informasi-informasi dari Mas Raffi bisa bermanfaat buat kita dan juga pendengar nantinya. Makasih Mas. Oke, thank you also Sabina dan teman-teman semuanya. Sebelum penutupan, kami ada kenang-kenangan sedikit buat Mas Raffi. Oke, itu ada sertifikat. Oke, silakan buat Mas Ketua Pelaksana, Mas Ardika mungkin bisa mengambil sesi ini. Makasih. Oke, baik. Ini untuk sertifikatnya, teman-teman bisa sekalian on cam, terus kita dokumentasi sekalian. Ayo teman-teman bisa on cam ya. Oke, ayo buat Mas Diki, Mbak Aiko bisa on cam mungkin. Let's go. Oke, ini dia kenang-kenangan dari kita buat Mas Raffi ya yang udah berkenan buat hadir di acara e-podcast kali ini. Mungkin ada kesan dan pesan nih buat Mas Raffi nih tentang podcast kali ini. Okay, first of all, I want to say thank you so much buat undangannya ya. Berbicara, sorry, kayaknya masih berisik di sini. Yang pertama pasti makasih banyak. Yang kedua, aku mohon maaf banget nih kalau misal tadi buat nyampaikan ataupun ada satu dua hal yang memang kurang berkenan ataupun bagaimana gitu ya, karena you know we will still learning gitu ya, sama-sama belajar gitu. Nah pasti buat kedepannya sukses buat isi podcast. Semoga next event bisa apa ya, menyelenggarakan acara dengan tema-tema yang lebih menarik lagi gitu ya. Itu aja. Sukses. Amin. Makasih Mas Raffi buat doa-doanya. Semoga doa baik juga balik ke Mas Raffi.